Lisatuha ma dzakarahul musannifu kama qala syarihu. Dan yang ketiga dari kaifiat salat kusuf atau salat khusuf, seperti apa yang sudah disebutkan oleh pengarang kitab, sebagaimana dikemukakan oleh syarih oleh Imam Nawawi, ya, dan juga syarih daripada pengarang kitab Fathul Qarib. Saudara, kemarin kita sudah bicara bahwa sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu caranya, kaifiatnya ada 3 cara, ada 3 model. Model pertama kita udah bahas, model yang kedua sudah kita bahas. Nah sekarang model yang ketiga, kaifiat yang ketiga. Di sini dijelaskan oleh syarih, wa hadza ail akmalu, metode atau kaifiat cara model yang ketiga ini adalah cara yang paling sempurna. Akmal itu isim tafdil. Kalau yang pertama ya kurang bagus, ya kalau yang kedua sempurna, kalau yang ketiga lebih sempurna gitu. Makanya minimal kita yang kedua dah, cara yang kedua minimal. Kalau cara yang pertama seperti sholat sunnah biasa kemarin deh, seperti sholat sunnah subuh, ya begitu aja. Tapi kalau cara yang kedua, nah itu dalam 1 rakaat ada 2 kali ruku, ada 2 kali ya berdiri dan membaca Fatihah dan membaca apa? Surah. Nah nanti cara yang ketiga bagaimana? Sama, ya sama modelnya begitu. Di sini dibilang ya makna qaulihi fi kulli raqatin minhuma, ya makna perkataan musannif pada setiap rakaat daripada 2 rakaat, ay rakaataini, yaitu dari setiap 2 rakaat qiyaman, sama tuh 2 kali berdiri. Yutilul qiraata fihima, namun bedanya ya dia memperpanjang bacaan pada setiap 2 kali berdiri di setiap rakaat. Kama sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab. Cuma bedanya baca surahnya lebih panjang. Kalau rakaat yang pertama disunahkan baca surah kira-kira yang 200 ayat. 200 ayat lumayan itu. Ya. Nanti 150 ayat ukurannya. Nah ini cara yang akmal, yang paling sempurna. Kalau yang kedua baca ya al-a'la, al-ghasyiyah, ad-duha, at-tin. Udah surahnya pendek aja. Tapi kalau cara yang ketiga ini yang akmal. Jadi surahnya dibaca lebih panjang, lebih lama. Dari segi hitungan ayat itu nanti lebih banyak. Wa illam yardo bitakwili al makmumu, sekalipun ya makmumnya tidak redo dengan sebab imam memperpanjang ya sholatnya, sekalipun imamnya kagak redo, karena memang ada cara ya, kecuali enggak ada caranya. Ada cara pertama, ada cara kedua, ada cara ketiga. Sekarang imam bawa cara ketiga, lalu makmum enggak suka, enggak senang, protes, tetap boleh dijalankan. Sama juga kalau kita sholat Jumat bawa surah yang warid. Yang waridnya di rakaat pertama al-a'la, di rakaat kedua al-ghasyiyah, atau di rakaat pertama al-jumu'ah, di rakaat kedua al-munafikun. Seandainya imam baca al-jumu'ah al-munafikun rakaat pertama rakaat kedua agak panjang, kemudian makmum kagak redo, enggak apa-apa, jalan terus. Kenapa emangnya? Karena itu warid dari Nabi. Kalau warid dari Nabi itu bagus. Jadi jangan malah kita ganti dengan surah-surah yang lain. Lillahi ma fis samawati, bukan tempatnya lillahi ma fis samawati pada surat Jumat. Wasiqal lazina kafaru misalnya, ya itu bukan pada tempatnya. Ya, jadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, walaupun lagi musim puasa, ya itu bukan tempatnya. Ya, jadi tetap sholat Jumat
al-a'la al-ghasyiyah atau al-jumu'ah dengan al-munafikun. Walaupun semuanya pada kagak suka, Ustaz, itu ente tadi baca ayat al-jumu'ah ma al-munafikun kepanjangan itu. Saya kagak suka, saya enggak redo. Biarin gitu. Ya, karena itu kita bawa warid dari Nabi. Beda kalau bukan warid, nggak boleh. Ya, begitu. Sama seperti kita sholat subuh Jumat baca alif lam mim tanzil. Ya, orang mau suka mau kagak nggak ada masalah. Karena itu warid dari Nabi. Gitu, kita bawa. Begitu ya, Bapak Saudara, tata caranya begitu. Wa illam yardo bitatwili al makmum. Sekalipun makmumnya itu kagak suka dengan sebab imam memperpanjang. Kan ada namanya ada makmum al-mahsur ya ar-ridho bitatwil gitu. Itu biasanya jamaahnya jamaah yang udah terbatas, yang orangnya didi juga. Itu kalau kita baca tasbih lebih dari 3 kali masih boleh. 11 kali kan aturannya begitu. Ya Imam Nawawi di beberapa kitab menjelaskan kalau kita baca tasbih ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 saat ruku maupun saat sujud. Tapi adnal kamal 3, makanya sering kita bawa 3. Nah kalau seandainya kita punya jamaah ar-ridho ya bitatwil ya itu boleh al-makmum al-mahsurun ya terus birridho bitatwil gitu, dia ridho dengan ya kita panjangin, boleh baca tasbih 11 kali. Tapi kalau protes, Ustaz, tasbihnya kelamaan, sujudnya kelamaan, rukunya kelamaan, jangan. Ya, jadi kita mesti adnal kamal. Berapa kali? 3 kali. Itu begitu. Tapi kalau yang warid itu nggak perlu minta persetujuan dari makmum. Kalau itu warid dari Nabi, ya kalau warid dari Nabi. Seperti ada orang sholat gerhana, dia bawa kaikat yang ketiga, warid dari Nabi juga cara yang ketiga, surah Al-Baqarah dibawa, ya nggak apa-apa, silakan. Ya itu boleh-boleh saja. Itu namanya wa ilam yardo bitatwilil makmumun illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Kama iza bada abil kusufi qoblal fardi, sebagaimana dia memulai gerhana sebelum sholat fardu. Nah ini namanya uzur. Sholat gerhana belum sholat fardu. Kalau dia baca terlalu panjang, sholat fardunya kehabisan waktunya. Nah itu nggak boleh. Ya ada uzur itu namanya. Fala yutilu, maka yang begitu nggak boleh dipanjangin karena ada yang lebih berkepentingan yang lebih tinggi, yaitu sholat fardu. Jadi kalau dia sholat gerhana belum mengerjakan sholat fardu, kemudian karena dia terlalu lama sholat gerhananya, nanti bisa luput waktu sholat fardunya. Nah itu nggak boleh kita memperpanjang bacaan karena ingin mengejar waktu sholat fardu. Itu li uzrin namanya. Fala yutilu, maka dia tidak boleh memperpanjang bacaan. Ai fayaqra'u fil qiyamil awal, maka imam cukup membaca pada waktu berdiri yang pertama ba'da ta'awuzi, setelah membaca auzu, wal fatihah tidak membaca fatihah, wasawabiqihima, dan hal-hal yang mendahulinya. Mana contohnya? Min ibtitahin, doa ibtitah, wa ta'awuzin, dan auzu al-baqarah, yaitu surah al-baqarah. Tuh. Jadi karena dia mau bawa cara yang ketiga, habis dia takbiratul ihram, dia baca doa ibtitah, habis baca doa ibtitah dibaca auzu, dibaca fatihah, nah kemudian dibaca fatihah, baru dibaca surah al-baqarah. Itu cara yang ketiga. Al-baqarah ada berapa ayat? 200 ya? 200 lebih. Ya, 200 lebih. Wahya afdal, itu yang afdal. Liman ahsanaha, bagi orang yang bagus, ihsan, bagus bacaannya. Ya, baca surah Al-Baqarahnya au qadroha, atau mungkin seukuran baca surah Al-Baqarah. Wabil qiyamisani, dan pada waktu berdiri yang kedua dalam rakaat yang pertama juga, tapi berdiri yang kedua ba'da ta'awuzi, setelah membaca auzu wal fatihah dibaca fatihah, kami atai ayatin, yaitu 200 ayat.
Kalau surah Al-Baqarah kan 200 lebih. Ya, nah nanti waktu berdiri rakaat yang kedua itu baca surah apa aja dah. Yang penting ukurannya sekitar kurang lebih 200 ayat. 200 ayat lama juga ya. Ji, berapa jam Ji? Tergantung yang baca. Sekarang yang baca yang murotal lah, baca murotal. Kira-kira ada nggak 200 ayat itu setengah jam? Ada kali ya? Lebih kali ya? Ya, coba dan ntar baca. Ya. Gitu. Kalau surah Al-Baqarah aja lumayan capek kita. Ya, kita surah Al-Baqarah habisin gitu 2 juz lebih. Ya, kalau 1 juz kalau 30 menit. Kalau 2 juz 1 jam. Itu 2 juz masih ada terusannya ya. Ya, masih ada terusannya Al-Baqarah. Nah, itu hampir 1 jam lebih. Gitu. 1 jam lebih kita kalau baca surah Al-Baqarah. Ya, karena dia 2 juz lebih. Ya, jadi nanti di berdiri yang kedua baca surahnya kurangin sedikit 200 ayat. Karena surah Al-Baqarah 200 lebih. Nah, ini ya 200 ayat. Kalau nggak salah surah Al-Baqarah 280-an kali ya. Iya, begitu. Nah, itu nanti ya 200 yang berdiri ya berdiri pada ya yang keduanya. Seperti itu. Wafil qiyamis salisi, nah pada saat berdiri yang ketiga berarti rakaat kedua. Rakaat kedua berdiri yang ketiga ba'da zalika kami'atin wa khamsina. Ya baca surah ukuran ayatnya 150 ayat minha. Tuh. Jadi ketika rakaat kedua saat berdiri habis baca Fatihah baca surah 150 ayat. Wafil qiyamir rabi'i, dan pada berdiri yang keempat ba'da zalika setelah itu kami atin minha. Nah, yang terakhir berdiri yang keempat di rakaat yang kedua baca surah seukuran 100 ayat takriban. Itu namanya kurang lebih. Enggak mesti, enggak tahdid, takriban. Kalau takriban itu artinya kurang lebih fil jami'ih. Jadi surah Al-Baqarah kemudian 200 ayat, 150 ayat, terus 100 ayat. Ya, kurang lebih itu aturan cara kaifiat sholat gerhana yang ketiga. Tapi jarang bawa nih ya, kita biasanya cara yang kedua aja dah, cara yang kedua. Wa bi kulli rakaatin, dan dalam setiap rakaat ruku'ani, 2 kali ruku. Ya, 1 rakaat 2 kali ruku. Itu sama cara yang kedua begitu, cara yang ketiga juga begitu. Pada setiap rakaat 2 kali ruku. Yutilu tasbiha fihima, orang itu lebih memperpanjang tasbih pada keduanya. Pada saat ruku tasbih lebih lama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jangan 3 kali aja. Kalau bisa 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Fayusabbihu, maka dia bertasbih fi ruku'il awal, pada ruku yang pertama qadra mi'atin minal ayat, seukuran 100 ayat al-mu'tadilati yang normal minal baqarati, dari surah Al-Baqarah. Ruku seukuran orang baca ya Al-Qur'an 100 ayat yang ayatnya normal, enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang dari satu ayat ke ayat yang lain. Lama banget. Puyeng kita. Ya. Kita kadang-kadang ruku baca tasbih 11 rakaat aja lumayan juga. Ada yang palanya udah keliangan aja. Ya, coba dah bayangin Bapak Saudara, ya, praktekin ruku 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 11 kali. Ya, apalagi ditambahin lagi subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah, itu kalau kita bisa, ya berarti kita pada masih sehat itu. Ya, kalau rukunya terlalu panjang, belum keliangan kepalanya, berarti ya saudara masih sehat, masih normal tuh. Ya, tapi ada yang udah pada keliangan tuh, kepala gitu. Sujud lamain juga. Nah, begitu. Tasbih baca 11 kali coba. Ya, 11 kali. Nah, kalau ini bukan 11 kali, seukuran. Ya, orang baca ayat 100
ayat. Ya, susah dah. Ya, kita ruku seukuran orang baca ya Al-Qur'an 100 ayat. 100 ayat yang normal. Artinya hitungan ayatnya enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Itu namanya mu'tadilah. Wasani, nah kalau ruku yang kedua qadra samanina minha, seukuran orang baca ayat 80 ayat. 80 ayat ruku yang kedua. Wa bisalisi, dan pada ruku yang ketiga rakaat yang kedua qadra sab'ina, yaitu ukuran 70 ayat. Wa firrabi'i, dan pada ya rakaat yang kedua ruku yang keempat qadra khamsina, yaitu seukuran 50 ayat takriban, kurang lebih. Namanya takriban. Fil jami'i, ya pada semua itu. Duna jinsis sujudi, tidak masuk jenis sujud. Fala yutiluhu ay sujuda, maka seorang yang sholat tidak dianjurkan memperpanjang sujud. Kal julusi, antara duduk bainas sajdataini, antara dua sujud. Wal i'tidali, dan juga i'tidal. Wa tasahudi, dan tasahud. Wa hadza huwa rajihu, ini yang rajih inda jamaahiril ashab, menurut jumhur mayoritas ashab Imam Syafi'i. Jadi yang disunnahkan diperpanjang ruku. Kalau sujud biasa aja, ya paling-paling baca tasbih 11 kali. Nah, sama seperti waktu duduk antara dua sujud, enggak disunahkan diperpanjang, udah sesuai dengan aturan. I'tidal juga enggak usah diperpanjang, sesuai dengan aturan. Tasyahud enggak usah diperpanjang, sesuai dengan aturan. Jadi yang diperpanjang pada saat ruku dan pada saat berdiri. Itu menurut ya mayoritas daripada ashab Imam Syafi'i. Alama naqalahul Mahalli, seperti yang dinukil oleh Imam Mahalli an Syarhil Muhazzab, yang dia ambil dari Syarah Muhazzab. Kata Imam ya Al-Mahalli begitu. Ya, dia menukil dari Syarah Muhazzab. Ya, jadi saat sujud normal aja, normal, nggak usah diperpanjang. Sama seperti saat duduk antara dua sujud, saat lagi tasyahud, saat lagi i'tidal. Cuma yang diperintahkan saat berdiri, ya waktu lagi baca Fatihah dan baca surah, itu baca surahnya diperpanjang. Ukuran surah Al-Baqarah, ukuran 200 ayat, ukuran 150 ayat, ukuran 100 ayat. Kemudian yang kedua pada saat ruku. Pada saat ruku dianjurkan juga. Nah itu seperti ukuran-ukuran orang baca ya surah 100 ayat, kemudian 80 ayat, 70 ayat, dan 50 ayat. Wahadza, dan ini ay adamut tatwilis sujudi, tidaknya memperpanjang sujud, ahadul wajhaini, merupakan salah satu dua jalan. Awil qaulaini, atau dua pendapat. Jadi yang menyatakan sujud tidak perlu diperpanjang, ini merupakan salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. Wajaro alaihi Rafi'i, dan disinilah memberlakukan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i juga sama. Kalau sujudnya dia menganjurkan jangan lama, seperti Imam Mahalli, ya menurut Syarah Muhazzab. Nah seperti itu. Wasahihu indan Nawawi, nah sementara yang sahih menurut pendapat Imam Nawawi, taba'an libni Sholahi, mengikut kepada Imam Ibnu Sholah, annahu ay musalliyal kusufi, begitu bacanya, annahu ay musalliyal kusufi, sesungguhnya orang yang sholat gerhana, yutawiluhu, memperpanjangnya, ay sujuda, yaitu memperpanjang sujud. Nah warruku sama seperti ruku alladzi qablahu, yang memang ada sebelumnya, ai miqdarihi, sebelum ukurannya, wahwal abdul, itu yang paling abdul. Tapi menurut Imam Nawawi, ya seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Sholah, itu sujud tetap diperpanjang sama ukurannya seperti di ruku. Kalau rukunya seukuran 100 ayat, sujudnya seukuran 100 ayat. Kalau rukunya seukuran 50 ayat, sujudnya sama seukuran 50 ayat. Begitu menurut pendapat Imam Nawawi. Dia juga mengikut dengan pendapat Imam Ibnu Sholah.
Gitu. Jadi ada perbedaan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, dan itu memang selalu. Ya kalau kita baca kitab-kitab fikih itu, Imam Nawawi pendapatnya begini, nah Imam Rafi'i seperti ini. Apalagi kalau kita baca Kifayatul Akhyar, ya enak itu. Di dalam Kifayatul Akhyar tuh, ini pendapat Imam Nawawi begini, ini Imam Rafi'i, ini pendapat Imam Nawawi, ini Rafi'i. Selalu berseberangan, tapi enak. Ini wawasan buat kita, sehingga kita belajar ibadah nanti. Kalau kita udah tahu, oh saya mau ngikut Imam Rafi'i, oh saya mau ngikut Imam Nawawi. Nah, kalau yang sujudnya diperpanjang dalam sholat kusyuk, itu pendapat Imam Nawawi. Kalau ya kita nggak usah perpanjang, hanya ruku aja yang perpanjang, itu pendapat Imam Rafi'i. Seperti itu. Wahwal abdalu, itu yang paling abdal menurut Imam Nawawi. Memang kalau ada dua pendapat yang berseberangan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka kita lebih bagus makanya yang Imam Nawawi. Ya, jadi Imam Nawawi kita utamakan. Itu Imam Nawawi yang mengarang kitab yang kita baca Al-Azkar. Itu Imam Nawawi. Ya. Fayakunu sujudul awalu, maka adalah sujud yang pertama, ya nahwar rukuil awal, sama pada saat kita membaca lamanya ruku di pertama. Ya, wasani nahwasani, sujud yang kedua sama dengan ruku yang kedua. Wahakaza, dan seperti inilah. Udah samain aja kata Imam Nawawi. Lamanya ruku dengan sujud, ya itu samain. Wala tajuzu i'adatu sholatil kusufi, dan tidak perlu mengulangi sholat gerhana illa iza shollaha, kecuali apabila ada orang sholat gerhana munfaridan, dia sholatnya munfarid. Artinya munfarid apa? Sendirian. Dia sholat kusuf, sholat gerhana dalam posisinya sendiri, munfarid. Boleh tuh kalau dilihat ada yang sholat berjamaah, diulang kembali boleh. Ya, tadi saya sholat udah gerhana, di masjid dibikin lagi, masih waktunya masih ada, didatang aja ke masjid di sholat berjamaah. Karena al jamaah barokah, jamaah itu memunculkan keberkahan. Islam tuh ya lebih mementingkan apa? Kebersamaan. Makanya sholat ada sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah sama sholat munfarid lebih mulia dan lebih afdal sholat ya berjamaah? Karena memang Islam lebih mementingkan kebersamaan. Gitu ya saudara ya. Ya, kebersamaan. Enggak, jangan individu per orang. Makanya sholat munfarid kurang bagus. Pahalanya cuma 1, ganjaran pahalanya. Tapi kalau kita sholat berjamaah 27. Nah, ini kadang-kadang di kita masih kurang perhatian. Tapi kalau orang-orang semacam Salafi, Wahabi yang begitu-begitu tuh sama sholat jamaahnya, masya Allah, kita salut. Kalau orang kita sama sholat jamaahnya pada pora-pora, coba dah perhatiin, ya, pada cuek. Kadang-kadang zikirnya banyak banget, giliran sholat jamaah agak nggak ada, nggak, kurang perlu. Zikirnya perlu, giliran sholat jamaahnya kurang perlu. Bener nggak? Coba perhatiin aja, perhatiin. Kadang-kadang ngomongnya bagus, tapi giliran sholat jamaahnya ya pora-pora aja. Tapi kalau orang Wahabi, orang Salafi itu saudara-saudara kita itu yang begitu tuh, kalau namanya sholat jamaah, apalagi komat belum rapi pada diri di depan dekat imam, coba dah perhatiin, ya. Padahal komat belum selesai, baru Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah pada kita kehabisan di depan, ya begitu. Cuma entar habis salam langsung bubar, itu penyakit. Coba dah perhatiin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bubar semuanya, ya itu begitu. Tuh kira-kira yang salah yang mana tuh? Kita kadang-kadang nyalain, ya cuma kita kagak masalah jamaah. Kita kadang-kadang nyalain, kadang-kadang kita nggak pernah ada di depan, gitu. Adanya di belakang. Kita yang mau wirid adanya di belakang. Dia yang udah ya Allahumma lantas jalan. Nah itu ya pasti keluar. Sehingga di shop-shop depan itu habis.
Lihat ada beberapa masjid kalau yang ada mereka, ya begitu. Tapi di Atohir alhamdulillah belum ada tuh, ya di Atohir alhamdulillah belum ada. Di tempat-tempat yang lain, termasuk Masjid Al-Falah tuh banyak coba perhatiin, ya. Itu di depan, ya, ntar keluar, ya. Coba lihat dah. Nah begitu, makanya disinilah kita suka perhatiin gitu. Jadi kalau kita sama sholat jamaah kurang, perhatiannya kurang. Tapi kalau mereka sama sholat jamaah perhatiannya emang Masya Allah. Benar-benar itu sholat jamaahnya sama dia. Nah, seperti itu. Padahal Nabi memang menganjurkan sholat jamaah. Karena memang sholatul jamaati tabdulu min sholatil fardhi bisab'in wa asyrin darajah. Kalau kita yang lagi pada ngerokok, lagi azan ngerokok aja. Ya, ngobrol aja. Ya, begitu. Tapi kalau dia enggak, langsung sholat. Itu kita akuin kehebatan dia, gitu. Jangan kita yang baik bagi dia kita akuin, begitu. Nah, yang kurang bagusnya itu tadi kagak mau wiridan. Nah, begitu. Nah, kita wiridannya demen, cuma sama sholat jamaahnya kurang, gitu. Iya kan? Iya. Kalau kita wirid, wah hebat-hebat dah. Baca ratibnya, wirdul latifnya, baca apa aja dah. Ya, udah banyak banget. Cuma giliran sholat jamaahnya, ya ngerokok terus sudah. Ya, begitu. Tinggal kita perbaiki. Nah, seperti itu. Perbaiki. Jangan sampai kita sama sholat jamaah kagak perlu banget. Ya. Udah poro-poro aja, udah poro-poro semua. Nah, ini jangan. Nah, seperti itu. Makanya kenapa sholat ya gerhana kalau kita udah ngerjainnya munfarid, kita lihat ada sholat berjamaah masih boleh diulang, i'adah diulang lagi. Tuh. Dibilang wala tajuzu i'adatu sholatil kusuf, tidak boleh mengulang sholat gerhana illa idza shalah munfaridan au jamaatan summa ra'a jamaatan. Kemudian dia ngelihat ada orang berjamaah. Tuh, summa ro'a ini huwa yang melihat jamaatan itu jadi apa? Jadi maf'ul. Yusallunaha. Kemudian dilihat ada orang yang berjamaah, mereka sholat berjamaah. Fayusannu lahu i'adatuh. Tuh, disunnahkan mengulangi sholatnya lagi. Ma'ahum bersama mereka. Karena sholat berjamaah itu salah satunya syiar. Kita di rumah ada sholat nih, Bapak Saudara, sholat gerhana. Tiba-tiba di masjid atau di mushola diumumin mau sholat gerhana dan waktunya masih ada. Nah, kita boleh tuh keluar lagi, jangan bilang gue udah sholat. Masih disunahkan yusannu, disunahkan lahu bagi orang tadi i'adatuha, mengulangi sholat gerhana ma'ahum bersama mereka jamaah. Iza lam yaqa'il injilahu, apabila memang belum nampak jelas ya matahari atau bulan. Kalau udah injila ya udah habis waktunya. Ya, tapi kalau belum injila waktu gerhana masih tetap ya terlaksana, kita boleh kita laksanakan. Tapi kalau injila udah habis, nggak usah. Qabla taharrumi, sebelum takbiratul ihram. Ukuran takbiratul ihram. Lihat, oh belum injila, belum terang. Nah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pas rokat kedua terang, terusin aja, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan dibatalin. Ya udah habis, batalin, jangan. Lanjut. Yang penting pada saat pertama belum injila. Wa illa, kalau seandainya udah injila, tu wa illa artinya wa in waqa'al injilau. Begitu kalau kita belajar ilmu nahwu tuh, ya baca kitab jadi enak gitu. Jadi illa di sini bukan illa istisna, bukan, tapi ada in, ya, amalah yang diidghamkan. Ya. Wa illa ai wa in waqa'al injila. Ya kalau seandainya udah terang, ya tuh gerhana udah kelihatan, ya udah cahayanya, sinarnya, berarti udah habis. Imtana'a, dilarang. Li'annahu insa'u sholatin ma'azawali sababiha, karena dia berarti memulai sholat sementara sebabnya udah habis, sudah nggak ada. Ini kan termasuk sholat yang ada sebab, sholat gerhana. Nah kita sholat gerhana ada sebabnya. Kalau udah sebabnya udah nggak ada masih sholat, ya nggak boleh begitu.
Wa yaktubul imamu, dan imam berkhutbah, walau imamu nahwil musafiri, walau imama nahwil musafiri, sekalipun ya imamnya itu seumpama musafir. La imaman nisa, enggak boleh imamnya orang perempuan, min ghairi takbirin, tanpa ada takbir. Jadi kalau sholatnya turu-turu perempuan, imamnya perempuan, enggak perlu pakai khutbah. Makanya waktu ada yang nanya, Ustaz, saya orang-orang perempuan mau bikin sholat Idul Fitri, boleh enggak? Turu-turu perempuan boleh, imamnya perempuan, jamaahnya perempuan, tapi perempuan kagak boleh baca khutbah, gitu. Jangan ada khutbah. Dulu pernah ada yang nanya tuh begitu. Sama sholat gerhana, kalau yang imamnya laki-laki ada khutbahnya, tapi kalau imamnya perempuan nggak usah pakai khutbah, begitu aturannya. Ba'dahuma, yaitu setelahnya ay rakaataini min sholatil kusufi, setelah 2 rakaat dari sholat gerhana ya matahari, wal khusufi, dan sholat gerhana bulan. Khutbataini, yaitu membaca khutbahnya 2 kali, khutbah pertama dan khutbah kedua, sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha, sama seperti ya sholat khutbah Jumat. Khutbah ada pertama, ada khutbah kedua. Kahutbatail Jum'ati, seperti 2 khutbah Jumat. Fil arkani, terkait tentang rukunnya, wasyuruti, dan juga terkait tentang syarat-syaratnya. Amma syurutuhuma, adapun syarat-syarat daripada keduanya, fasittatun, itu ada 6. Huna di sini kal'idi, sama seperti khutbah Id, Idul Fitri, Idul Adha. Naam, iya, ini di sini artinya iya, syarat-syaratnya ada 6. Ya, akan tetapi tahsulus sunnatu, hasil sunnah huna di sini bi khutbatin wahidatin, dengan 1 kali khutbah, ala ma qalahu ba'duhum, seperti yang dikemukakan oleh sebagian ulama. Jadi kalau kita sholat gerhana, sekarang kita mau pakai 1 kaul yang khutbahnya 1 kali, boleh. Ini ilmu namanya. Ya, jadi kalau saudara nanti sholat gerhana, kebetulan saudara jadi imam, ya mau baca khutbah, khutbahnya mau yang 1 kali aja, boleh, ada pendapat. Tuh. Tapi yang umum 2 kali, sama seperti Jumat, khutbah pertama plus khutbah kedua. Tapi sekarang kita mau singkat, 1 khutbah saja, boleh. Tahsulus sunnah, hasil sunnahnya, walaupun cuma 1 kali khutbah dalam sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wa yahussul khatibu nadban, dan seorang khatib dianjurkan ya memberikan motivasi an-nas, kepada manusia, bil khutbati, pada 2 khutbah, ala taubati, untuk bertaubat. Kasih motivasi, tuh banyakin taubat minaz dzunubi, dari segala dosa, wa ala fi'lil khairi, ayo motivasi supaya mereka jamaah ya ingin terus melakukan kebaikan-kebaikan. Apa contohnya melakukan kebaikan? Min shadaqatin, sedekah, banyakin sedekah. Sedekah itu termasuk perbuatan kebaikan. Wa itkin, memerdekakan, saat itu masih ada budak, merdekakan. Ya, wa nahwi zalika, dan semua itu. Kasaumin, banyakin puasa sunnah. Wasolatin, banyakin sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak bisa dibanyakin, emang udah segitu. Ya, saum, puasa Ramadan, ya emang udah segitu. Ya tinggal kualitasnya aja diperbaiki. Nah kalau untuk memperbanyak, ditambah dengan puasa sunnah dan sholat sunnah. Wa yuhadziruhumul ghaflata, kasih peringatan buat mereka. Seorang khatib kasih ancaman, peringatan, jangan lalai. Ghaflah itu artinya lalai. Makanya dari ghaflah jadi gaplek. Gitu. Ghaflatun artinya lalai. Ya, makanya ada permainan, namanya permainan apa? Gaplek. Gaplek kan bikin orang lalai. Ya, coba ada orang kalau main gaplek, lupa mulu. Ya, anaknya udah marahin, "Mbak, pulang, Mbak." Ya, tanggung, mesti tanggung aja. Nah, begitu. Wal igtiror itu artinya dia takutnya dapat
tipuan. Awas, hati-hati jangan sampai lalai. Tertipu. Kita banyak tertipu oleh godaan-godaan dunia. Wa yuksirud du'a, dan juga anjurkan supaya jamaah memperbanyak doa, wal istighfar, dan juga memperbanyak istighfar. Udah di situ aja isinya. Jadi seorang khatib menganjurkan kepada jamaahnya untuk benar-benar dikasih motivasi untuk banyak-banyak taubat dari dosa, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan seperti sedekah dan lain-lain sebagainya, puasa, sholat, dan termasuk tolong hati-hati jangan lalai, jangan tertipu, banyakin doa, banyakin istighfar. Itu diantara isi daripada khutbah saat dia sholat gerhana. Nah nanti baru wa yusirru. Ya, nanti ada yang bacaannya sir, ada yang bacanya jahar. Nanti baru kita lanjutkan mengingat waktu ada yang mau melaksanakan tugas. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita terus istiqomah, Allah kasih kita kesehatan sehingga terus kita niatkan mencari ilmu. Ya amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.